Di sini saya akan berbagi pemahaman tentang modul yang telah kami pelajari di Guru Penggerak di modul 1.4, dan modul ini berjudul budaya positif. Bagaimana kita menerapkan budaya positif di sekolah kita. Ya. Jadi di dalam budaya positif ada konsep utama yang akan kita bahas. Yang pertama perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, yang ketiga motivasi perilaku manusia, yang keempat kebutuhan dasar manusia, yang kelima posisi kontrol, dan yang keenam keyakinan kelas, dan yang terakhir adalah segitiga institusi. Ya. Ini yang kita bahas sebentar ya. Oke, paradigma pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip belajar yang terdiferensiasi sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi pembelajaran hendaknya kita sesuaikan dengan keadaan siswa kita masing-masing dari berbagai karakter yang ada dalam kelas. Jadi profil pelajar Pancasila ada 6 dimensi, kita sudah tahu semua dia. Nah ini budaya positif yang kita terapkan di sekolah. Jadi budaya positif tercipta bila mana seorang memiliki nilai-nilai kebajikan dan motivasi untuk melakukan sebuah tindakan yang bersumber dari dalam diri sendiri. Berikutnya, untuk menciptakan budaya positif haruslah memiliki sikap disiplin yang baik. Yakni kebiasaan-kebiasaan yang baik akan menjadi karakter yang baik, sehingga dari karakter yang baik itu akan menghasilkan budaya positif. Makna disiplin sebenarnya ialah belajar bagi kita di sekolah, warga sekolah. Karena apa? Belajar mengontrol diri, menggali potensi agar tercipta tujuan mulia sehingga menjadi seorang yang kita inginkan sesuai dengan nilai-nilai yang kita yakini, nilai kebajikan yang kita yakini. Nah, ini disiplin positif. Ya. Yang pertama, dalam dunia kita yang kita ketahui bahwa disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Nah, jadi kita biasa disiplin berarti ada sesuatu yang kita lakukan. Kemudian kita sebagai pendidik, sebagai pendidik tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dalam memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Ya, motivasi di sini artinya motivasi yang muncul dari diri siswa, bukan karena dari luar. Kemudian setelah itu ketika anak-anak memiliki disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta membudayakan anak untuk melakukan tanpa solokan, ancaman maupun hukuman. Nah, sesuai dengan posisi kontrol ini. Ada disiplin karena menghindari hukuman. Oke,
Selanjutnya kita membahas motivasi. Motivasi ini kan berhubungan dengan perilaku atau tindakan siswa di sekolah yang biasa kita hadapi adalah masalah. Jadi motivasi itu merupakan dorongan yang timbul dari diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan sesuatu dengan tujuan tertentu. Nah, ketika kita melakukan suatu tindakan pasti ada yang mendasari. Kenapa kita melakukan ini? Kenapa kita disiplin? Itu maksudnya. Jadi dari motivasi ini ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, kenapa murid itu disiplin? Yang pertama, untuk menghindari hukuman. Ya, kenapa cepat sekali datang? Dapat dihukum Pak. Nah, makanya dia melakukan, berarti motivasi ini salah satu motivasi ekstrinsik, berasal dari pengaruh dari luar. Ya, karena takut dihukum. Kemudian yang kedua, kenapa siswa disiplin? Untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Nah, imbalan di sini artinya ketika kita memberikan dan tepat waktu kita berikan permen misalnya, atau kita berikan penghargaan yang lain. Nah, motivasi ini juga masih dalam ekstrinsik, pengaruh dari luar motivasinya. Kemudian yang ketiga ini yang perlu kita tanamkan di siswa, motivasi untuk menghargai nilai-nilai kebajikan dari diri sendiri. Nah, nilai-nilai kebajikannya seperti apa itu? Misalnya contoh menghargai orang lain. Nanti kita bahas di keyakinan jelas. Nah, ini murid disiplin karena sadar akan nilai-nilai kebajikan dalam dirinya. Ini merupakan motivasi intrinsik karena bersumber dari diri siswa itu sendiri tanpa ada pengaruh dari luar. Nah, ini konsep disiplin identitas gagal. Ya, hampir sama dengan posisi kontrol nanti kita bahas. Ketika konsepnya pada hukuman, ada nampak bagi siswa. Yang pertama, siswa merasa takut. Ya. Kemudian yang kedua, tidak nyaman. Selanjutnya menyakitkan. Ya, bagi siswa biasanya dia dihukum. Kemudian murid menyembunyikan kesalahan. Ditanya apa masalahmu? Waktu posisi saya gelap seperti ini, tidak jibuk. Ya, lama sekali baru disebutkan. Kemudian penghargaan. Nah, ini yang ketika memberikan misalnya permen, nah ini kan tidak efektif. Kemudian mematikan kreativitas dan merampas hak menghargai orang lain. Nah, kalau ada identitas gagal, berarti ada identitas berhasil. Yang pertama itu adalah konsekuensi. Konsekuensi ini sebenarnya ada dampak baik dan ada dampak positifnya. Tapi yang saya tampilkan di sini ada dampak negatifnya saja. Yang pertama, siswa atau murid bisa merasa tidak nyaman karena ada konsekuensi dari perilaku yang dilakukan. Yang kedua, jangka waktunya pendek, penguatannya. Kemudian murid menghormati peraturan, bukan menghormati dirinya sendiri atau orang lain. Lebih nggak takut yaitu peraturan daripada yang akan dia dapatkan. Kemudian yang keempat, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Bagi kesalahan ini nanti. Kemudian restitusi. Nah, inilah yang kita harapkan bagi kita sebagai seorang pendidik, dan inilah kami pelajari di modul 1.4 ini. Yang pertama, restitusi itu dampaknya bagi siswa ialah menguatkan murid dalam jangka waktu yang panjang. Jadi berdampak panjang. Kemudian masalah terpecahkan. Kemudian murid belajar bertanggung jawab atas perilakunya. Nah, ini poin pentingnya dalam bertanggung jawab atas perilakunya. Dan fokus pada pemecahan masalah, murid menghormati dirinya dan orang lain. Ini kita diharapkan berada nanti di posisi restitusi ini. Ini kebutuhan dasar manusia. Jadi seluruh tindakan manusia itu memiliki tujuan tertentu. Jadi kita datang di sekolah kan pasti ada tujuannya. Kita disiplin berarti ada tujuannya. Ya. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari kebutuhan dasar kita. Jadi kebutuhan dasar manusia itu ada 5: bertahan hidup,
sayang, rasa ingin diterima, penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Selanjutnya, nah di sini ada tergambar jelas 5 kebutuhan dasar manusia. Kesenangan artinya kebutuhan akan kesenangan untuk mencari kesenangan bermain atau tertawa. Ya. Siswa ya, kita ambil di siswa bukan guru. Kemudian kebutuhan bertahan hidup. Nah, ini kebutuhan bertahan hidup ini sehubungan dengan fisiologis kita manusia. Jadi ada sandang, pangan dan papan makannya. Kebebasan ini kebebasan ini bukan berarti siswa atau murid ini serta merta melakukan apa mau. Tidak, tetapi kebebasan kebutuhan akan mandiri. Nah, mandiri, kebebasan untuk mandiri ketika kita memberikan materi dalam kelas, berikanlah siswa agar dia mandiri. Sebenarnya siswa itu tidak kita tidak menuntun murid menjadi apa yang kita inginkan. Jadi sebenarnya guru dibalik ya. Jadi apa itu namanya siswa, tapi kita sebagai menuntun ya. Kemudian penguasaan. Nah ini biasa ada siswa di dalam kelas ini dinanu yang jagoan lan. Sebenarnya apa pokok, ya kan? Nah, ternyata dari perilakunya itu kita tahu bahwa kebutuhan yang ingin dipenuhi itu adalah penguasaan. Kasih sayang. Ketika ada siswa yang mungkin menyendiri, berarti kebutuhan yang ingin dipenuhi itu adalah rasa kasih sayang atau ingin diterima. Bagaimana kita sebagai pendidik supaya siswa ini tidak menyendiri sendiri dalam kelas. Oke. Nah, ini posisi kontrol. Jadi posisi kontrol ini ada penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Dan kelima posisi kontrol ini kita sebagai pendidik idealnya kita berada pada posisi manajer. Ya. Apa dampak dari posisi kontrol sebagai penghukum? Dampaknya ialah murid bisa menjadi pendendam. Ini memang tujuh. SMP kan kan. Kemudian pembuat merasa bersalah. Dampaknya ialah murid merasa tidak berharga, tidak sanggup membahagiakan orang lain. Tuh. Kemudian ketika guru berada pada posisi teman, dampaknya bagi murid ialah murid akan bergantung pada orang lain. Ya ada juga guru yang pasti dibantu. Ya. Kemudian posisi pemantau. Dampaknya bagi murid adalah murid merasa dikontrol, ya karena ada konsekuensi yang diberikan ketika melakukan perilaku. Dan yang terakhir adalah manajer. Dampaknya bagi murid ini adalah murid bisa mandiri. Nah ini yang kita mau di lingkungan sekolah. Murid bisa mandiri dan bertanggung jawab, mempertanggungjawabkan perilakunya dengan kesadarannya sendiri, bukan karena kita yang memberikan sanksi atau konsekuensinya. Nah ini kata-kata yang biasa digunakan oleh seorang pendidik yang berada pada posisi penghukum, yang di sana itu patuhi aturan saya dengan nada yang intonasi yang agak keras. Patuhi aturan saya atau awas, ya kan biasa kita gunakan seperti itu. Kamu selalu saja terlambat, berdiri di depan tiang bendera. Misalnya sebelum ini, ya kan? Kemudian yang pembuat merasa bersalah. Nah ini ketika kita berada di posisi ini, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Atau berapa kali bapak harus memberitahu kamu, jangan terlambat. Ya, itu pemantau. Ketika posisi teman, sebagai teman, bantu bapak, kamu jangan terlambat lagi. Demi bapak ya. Nah ini yang biasa digunakan sebagai teman. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu membereskan. Ya, jadi siswa merasa saya terus sudah dekat dengan ibu, apa mau dipotong. Ya. Kemudian pemantau, kamu tahu peraturannya apa? Kamu tahu apa sanksi atau konsekuensinya? Ya, ini berkaitan dengan sanksi atau konsekuensi ketika berada di pemantau. Kemudian posisi manajer, ini yang saya katakan tadi bahwa posisi yang sangat ideal bagi kita sebagai guru. Tetapi dalam mencapai manajer ini
bukan hal yang sangat mudah bagi kita semua. Dan saya akui itu bukan berarti kita hari ini terapkan manajer selanjutnya akan seperti itu terus. Kita akan mulai perlahan-perlahan dan secara bertahap. Nah, apa yang kata yang biasa digunakan ketika ada pada posisi manajer? Apakah kamu tahu kesalahan kamu? Ya. Apa yang akan kamu lakukan memperbaiki kesalahan ini? Kemudian keyakinan kelas apa yang telah kamu langgar? Ini sudah ada muncul keyakinan kelas. Oke, keyakinan kelas. Ada satu pertanyaan di sini untuk memicu kita untuk bisa mengerti apa itu keyakinan kelas. Ini, kenapa kita memakai helm saat berkendara? Ya, kira-kira kenapa? Ya, kayak mana keselamatan ada. Ya, kok disini? Ya, jadi helm ini berkaitan erat dengan keselamatan. Kalau dikatakan misalnya peraturan lagi, kenapa kita memakai masker dan cuci tangan? Ya. Nah, dari pemakaian masker itu kita kan ambil nilainya di situ adalah kesehatan lah. Ya, dari kesehatan. Nah, keselamatan dan kesehatan inilah yang dinamakan keyakinan. Keyakinan yang muncul dari diri kita sendiri. Kenapa saya harus pakai helm? Ya, untuk menjadi apa? Untuk menjaga saya supaya terjadi apa? Tidak terjadi apa-apa dengan saya. Supaya saya tetap sehat, ya saya harus menggunakan masker. Nah, inilah yang dikatakan nilai-nilai keyakinan kelas. Bukan berarti bahwa kita menggunakan helm karena kita takut ditilang, ya kan? Ada yang seperti itu? Ya, kebanyakan tidak. Berarti itu bukan keyakinan. Kita hanya menghindari hukuman. Berada pada posisi motivasi tadi kan? 3 perilaku motivasi. Karena takut dihukum, kita menggunakan helm. Bukan nilai keyakinan yang kita inginkan. Oke. Nah, ini keyakinan kelas sangat penting sekali untuk dibuat untuk bisa menjadi kesepakatan dalam kelas. Perlu diingat bahwa kesepakatan kelas yang dibuat harus memiliki nilai-nilai kebajikan yang terkandung di dalamnya. Siswa melakukan kebaikan sesuai dengan keyakinan kelas atau nilai-nilai yang sudah tertanam dalam dirinya atau motivasi internal. Motivasi internal lebih berjangka lama dan membuat siswa makin kuat secara karakter. Nah, kenapa ini sangat penting kita buat di dalam kelas? Ya, kesepakatan kelas itu kita buat bersama dengan siswa. Dari kesepakatan kelas itu kita rumuskan menjadi sebuah keyakinan kelas. Misalnya kesepakatan kita dalam kelas, kita ajak siswa berdiskusi apa yang harus kita lakukan di kelas. Misalnya tidak berbicara kotor, ya kan, bisa ditempel di kertas kemudian tempel di tembok. Nanti kita rumuskan apa nilai keyakinannya dari tidak berbicara kotor. Ya, dari itu kan kita meyakini bahwa itu untuk menghargai orang lain, jadi bertentangan dengan menghargai orang lain. Seperti itu ya. Kalau misalnya terlambat, nilai keyakinannya apa? Ya disiplin, ya kan. Kemudian lagi ketika mengerjakan tugas bersama dengan teman, corona atau tugas nasalana, masa bakti. Jadi mengambil tugas teman itu kan masuk dalam menghargai orang lain. Itu nilai keyakinannya. Jadi ini sangat penting kita terapkan dalam kelas dan mudah-mudahan kita di setiap kelas nanti ada keyakinan kelas. Selanjutnya. Ini segitiga restitusi yang dikatakan tadi, bahwa restitusi ini bagaimana siswa bertanggung jawab dari masalahnya. Adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan disiplin positif dan memulihkan diri setelah berbuat salah. Ya, jadi restitusi ini dilakukan ketika ada siswa yang bermasalah. Karena tak sadar bermasalah, siswa tahu tak perlu restitusi. Ya, lanjut. Ini segitiga restitusi. Jadi siapa dari teman-teman bapak, teman-teman guru, bapak ibu sekarang, ketika menghadapi siswa, pasti semua kita di sini pernah menghadapi siswa yang bermasalah, melakukan perilaku yang
tidak sesuai dengan aturan di sekolah. Nah, ternyata dalam menyelesaikan masalah itu kita harus melakukan namanya restitusi, dan ada tahapannya, ada 3 tahapan restitusi. Jadi ketika datang siswa di hadapan kita, kita tidak serta-merta bergotong pokok ini, apa yang kau lakukan, apa itu salahmu, apa yang pokok. Nah, sebenarnya ternyata ada tahapannya. Yang pertama itu adalah menstabilkan identitas. Jadi di pematangan itu siswa dulu. Kemudian yang kedua, memvalidasi tindakan yang salah. Nah, kalau kita masuk di tahap kedua, apa kesalahannya, ya kan? Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan kelas. Nah, ini keyakinan tidak bisa kita tanyakan ke siswa yang mengalami perilaku yang salah ketika tidak ada keyakinan kita yang buat, tidak ada aturan di sekolah, ya kan? Jadi harus ada ya. Oke, selanjutnya. Nah, ini pertanyaan yang bisa kita gunakan ketika menghadapi siswa yang bermasalah dengan segitiga restitusi. Yang pertama yang kita lakukan adalah menstabilkan identitas. Nah, yang pertama yang bisa kita gunakan, setiap orang pasti pernah melakukan salah. Ya, jadi ada siswa terlambat. Oh, ya, kenapa kamu terlambat? Ini Bu, saya terlambat karena pergi dulu ke rumah sakit membawa bekan misalnya. Jadi kita bisa gunakan, oh ini tidak apa-apa. Semua orang juga pernah melakukan kesalahan. Itu namanya menstabilkan identitas. Atau kita bisa gunakan, kamu bukan satu-satunya orang yang pernah melakukan kesalahan ini. Ya kan, ada temanmu dulu 2 hari yang lalu misalnya terlambat di sekolah. Itu untuk menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua ialah validasi tindakan yang salah. Nah, kita sudah masuk di dalam menanyakan kesalahannya. Kita bisa menggunakan, kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan itu. Ya, kamu terlambat hari ini, kamu pasti punya alasan kan? Ya kan? Nah, misalnya seperti itu. Atau adakah cara yang lain efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Gitu ya. Kemudian yang terakhir, tahapan yang terakhir adalah keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Misalnya siswa kita terlambat, berarti kamu tahu kesalahan kamu hari ini, kamu sudah terlambat. Keyakinan keras apa yang sudah kamu langgar? Secara sadar, kalau kita sepakat dengan siswa sudah membuat keyakinan, dia akan sadar, oh saya sudah melakukan melanggar keyakinan kelas disiplin. Itu dari diri sendiri. Ya, kalian mentandai itu. Kemudian kamu ingin menjadi orang seperti apa? Ada lagi pertanyaan. Untuk memperbaiki kesalahan kamu, apa yang akan kamu lakukan? Kapan kamu akan memperbaikinya? Jadi ketika Bapak Ibu menghadapi permasalahan siswa, kita sebagai pendidik dianjurkan berada pada restitusi dan menggunakan segitiga restitusi. Jadi jangan langsung masuk dalam permasalahan atau penyelesaian. Karena restitusi di sini tujuannya adalah bagaimana siswa bisa bertanggung jawab atas tindakan perilakunya tanpa ada paksaan dari orang lain, tapi dari inisiatif sendiri, dari dalam diri sendiri untuk memperbaiki masalah yang dihadapi. Ya, ini yang terakhir. Keinginan untuk melaksanakan keyakinan universal yang datang dari siswa atau kita sebut motivasi internal tersebut dapat diwujudkan dengan restitusi. Saya katakan tadi, restitusi adalah upaya mendisiplinkan siswa, tapi dengan cara siswa sendiri yang menyelesaikan masalahnya dan membuat mereka bertindak sesuai dengan keinginan ideal yang didasarkan pada keyakinan jelas. Nah, ini bagaimana siswa mendisiplinkan. Jadi siswa akan sadar sendiri ketika mengakui kesalahannya dengan sendiri. Jadi dia bertanggung jawab, mempertanggungjawabkan perilaku yang telah dilakukan. Ya, ini yang terakhir dari saya, Bapak Ibu. Kiranya nanti apa yang bisa saya paparkan ini masih jauh dari kata sempurna, tetapi hendaklah kita saling berkolaborasi, saling melengkapi. Jika ada kata yang tidak berkenan yang saya ucapkan untuk Bapak Ibu, mohon dimaafkan. Terima kasih.